Shalom yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya dengan judul yang saya angkat, Sistem Informasi Geografi Pemetaan Pertanian di Kabupaten Pindrang berbasis web yang disusun oleh saya sendiri atas nama Indah NIM 20210106. Baik, selanjutnya kita masuk ke outline atau perancangan penelitian saya. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, batasan dan ruang lingkup. Yang kelima, tujuan penelitian. Yang keenam, manfaat. Dan yang ketujuh, metodologi penelitian. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi semakin maju begitu pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi agar dapat bersaing di era globalisasi. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya-upaya agar pertanian yang ada di Kabupaten Pindrang tidak terpojokkan. Dengan adanya pengembangan SIG ini, maka pertanian yang ada di Kabupaten Pindrang mendapat peluang menjadi pertanian yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan web dan lain-lain. Sistem Informasi Geografis atau SIG ini menjadi salah satu sarana untuk penyampaian informasi, di mana telah banyak SIG saat ini yang telah dikembangkan oleh pemerintah-pemerintah di banyak daerah yang ada di Wikipedia. Misalnya, untuk pemetaan hasil produksi hasil pertanian di wilayah Kabupaten Pindrang, yakni berupa visual mapping pemetaan. Mayoritas masyarakat Kabupaten Pindrang adalah bermata pencarian sebagai petani. Hal ini dikarenakan karena jenis tanah di daerah ini sangat subur dan cocok untuk pertanian. Identifikasi masalah. Kabupaten Pindrang belum bisa bersaing, terutama bersaing teknologi informasi. Masyarakat Kabupaten Pindrang kurang memanfaatkan teknologi informasi. Pertanian yang ada di Kabupaten Pindrang perlu pemetaan yang berbasis web. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem geografi berbasis web dengan platform web bulletin. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menampilkan dan menyajikan informasi mengenai lahan pertanian di web platform web bulletin. Kemudian, batasan dan ruang lingkup. Yang pertama, sistem informasi geografis yang dirancang adalah berbasis website. Lokasi pemetaan pertanian yang dijadikan objek penelitian adalah di Kabupaten Pindrang. Yang ketiga, perangkat atau platform yang digunakan adalah web bulletin. Kemudian yang keempat, Google Maps sebagai penampil peta. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk merancang suatu sistem informasi geografis berbasis web yang berisikan informasi pemetaan pertanian. Manfaat. Manfaat bagi dunia akademik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis, khususnya dalam penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal sistem informasi geografi potensi pemetaan pertanian di Kabupaten Pindrang. Manfaat bagi dinas pertanian sebagai bahan acuan dan referensi dalam membuat perencanaan yang dikembangkan pertanian di Kabupaten Pindrang, sekaligus menyediakan informasi yang cukup sebagai bahan penyuluhan. Yang ketiga, manfaat bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam menganalisa dan merancang suatu sistem informasi geografis berbasis web guna memperoleh informasi yang akurat, tepat, dan efisien. Metodologi penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut tentunya. Yang pertama ada perangkat lunak dan yang pertama ada perangkat keras dan yang kedua ada perangkat lunak. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, field research adalah data yang diperoleh melalui observasi dan survei langsung. Yang kedua, library research
adalah data yang diperoleh melalui data dan informasi dari membaca karya ilmiah, literatur, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode Research and Development. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan atau digunakan metode survei atau kualitatif. Dan untuk menguji keaktifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keaktifan produk tersebut atau digunakan metode eksperimen. Model pengembangan efektif menuntun kesesuaian antara pendekatan yang digunakan dengan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan yang akan direncanakan ini mengikuti alur dari ADDIE yang dikembangkan oleh Robert Mary Brands pada tahun 2009 dan Sugiono pada tahun 2016. ADDIE merupakan singkatan dari Analysis, Decide, Development, Implementation, dan Evolution. Pada tahap analisis, berkaitan dengan kegiatan menganalisis situasi dan lingkungan sehingga memperoleh produk apa yang harus dikembangkan. Tahap Decide merupakan kegiatan merancang suatu produk sesuai yang dibutuhkan. Tahap Development merupakan kegiatan pembuatan serta pengujian produk yang dihasilkan. Tahap Implementation merupakan kegiatan menggunakan produk yang telah diuji, dan Evolution merupakan kegiatan menilai langkah dan produk yang telah dibuat. Tahap-tahap Research and Development. Yang pertama, Research and Information Collecting. Kemudian yang kedua, Planning. Yang ketiga, Develop Primary Form of Product. Kemudian yang keempat, Preliminary File Testing. Yang kelima, Main File Testing. Yang keenam, Operational Product Revision. Yang ketujuh, Operational File Testing. Yang kedelapan, Subject. Yang kesembilan, Final Product Revision. Dan yang terakhir, Dissemination and Implementation. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, analisis. Yang kedua, tahap decide. Yang ketiga, tahap develop. Yang keempat, tahap implementasi. Metode pengembangan sistem. Yang pertama, customer communication. Yang kedua, planning. Yang ketiga, planning. Yang keempat, construction. Yang kelima, development. Baik, sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.